Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan penonton channel saya yang sangat saya hormati, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga dimanapun saat ini berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Kawan-kawan, pernahkah kawan-kawan mendengar atau menghafal satu ayat yang sangat luar biasa fadilatnya untuk kerezekian atau sebagai wasilah membangun kekayaan, yaitu ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Arti daripada ayat tersebut redaksinya seperti ini: dari Sulaiman, yang isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dengan fadilat ayat ini, Ratu Balqis yang memiliki kekayaan luar biasa dengan ikhlas serta redo hati menyerahkan segala kekayaannya kepada Nabi Sulaiman sebagai ungkapan ketaklukannya kepada kekuatan surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang belum mengetahui bahwa Nabi kita, penghulu kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki surat yang isinya seperti ditulis oleh Nabi Sulaiman di dalam ayat Al-Quran tersebut. Mari kawan-kawan dengarkan hadis sahih mengenai surat yang Rasulullah kirimkan kepada Raja Heraklius Romawi berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata, Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius, Raja Romawi maksudnya, pernah mengutusnya kepada sekelompok orang Quraisy, yaitu para pedagang di Sam. Setelah itu, para pedagang tersebut menemuinya. Lalu perawi menyebutkan riwayat hadis. Dia berkata, kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibaca, ternyata di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Salam kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sudah kan? Itu hadisnya sahih. Ya. Nah, sekarang saya akan babarkan isi atau fadilat yang terbesar di dalam kedua Bismillahirrahmanirrahim yang pernah dijadikan sebagai awalan surat oleh kedua nabi terbesar sepanjang masa ini. Pertama, di dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, tetap yang menjadi tumpuan kekuatan fadilatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dalam surat yang dikirimkan oleh penghulu kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tumpuan kekuatan intinya juga berada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada yang berbeda sedikit. Di dalam hadis sahih tersebut, Rasulullah melalui ajudan beliau menulis lafaz basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaan yang pertama. Selanjutnya kawan-kawan yang sangat saya hormati, jika kita bicara mengenai mukjizat, ini kita bicara mengenai mukjizat. Pertama, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki banyak sekali mukjizat. Tetapi jika kita berlogika secara iman, membandingkan mukjizat kedua nabi ini, menurut kawan-kawan sendiri, mana yang lebih besar, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman atau mukjizat yang dimiliki oleh
penghulu kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita urai secara logika standar saja. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat mampu menaklukkan jin, mampu berbicara, berkomunikasi dengan hewan. Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang menurut hadis sahih juga tidak akan pernah lagi Allah berikan kekayaan itu kepada manusia di muka bumi ini sejak awal hingga sampai kelak bumi ini hancur. Tetapi yang patut kawan-kawan ingat adalah Nabi Sulaiman memiliki mukjizat hanya mampu menginteraksi makhluk yang ada di muka bumi saja, termasuk jin. Jin yang takluk kepada Nabi Sulaiman adalah jin yang berada di alam bumi. Sementara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya mampu menginteraksi sesuatu atau benda atau makhluk jauh di luar bumi. Rasulullah telah terbukti oleh para astronot zaman kekinian. Beliau mampu membelah bulan. Sementara Nabi Sulaiman tidak. Baik, kalau begitu sudah dapat kita pahami secara logika standar kita bahwa seharusnya jika surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman mampu menaklukkan Ratu Balqis sehingga Ratu Balqis menyerahkan semua kekayaannya kepada Nabi Sulaiman, bergabung kepada kerajaan Nabi Sulaiman, apatah lagi jika surat tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Saya rasa jangankan Ratu Balqis, hantunya Ratu Balqis pun akan menyerahkan kekayaannya. Jadi kalau secara ilmu sunnah, ya ini ilmu sunnah ya, bukan ilmu syariat, ada beberapa orang yang menjadikan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman sebagai amalan untuk membuka atau menarik kekayaan. Tetapi ada juga sebagian orang yang menjadikan surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW sebagai pembuka gerbang kekayaan. Dalam tafsiran batin mereka, mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada mukjizat Nabi Sulaiman. Sehingga surat yang ditulis oleh Rasulullah walaupun tidak tertulis di dalam Al-Quran, mereka jadikan amalan sunnah yang lebih ampuh, lebih besar fadilatnya daripada surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Sehingga sebagian orang ada yang mengamalkan doa seperti ini. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat ayat di dalam Al-Quran yang mana surat dari Nabi Sulaiman. Tetapi yang kedua ada yang membacanya seperti ini. Innahu min Muhammad wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tadi disesuaikan dengan surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Raja Heraklius. Dan berdasarkan pengakuan dari pengamalnya, itu kekuatan mendobrak kekayaan jika dibaca setelah sholat subuh. Surat dari Rasulullah ini jauh lebih besar daripada amalan menggunakan nama Nabi Sulaiman. Nah, ini amalan sunnah, tidak ada dalam syariat, ya. Nah, yang ingin saya jabarkan di sini bukan itunya kawan-kawan, ya. Yang akan saya babarkan di sini amalan menyedot kekayaan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tetapi kali ini kita menggunakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dimana amalnya sesuai dengan hadis, dengan surat yang ditulis oleh Rasulullah di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Nah, langsung saja. Pertama kita sudah deal ya, bahwa jika surat yang dikirimkan dari Nabi Sulaiman kepada seseorang dengan surat
yang dikirimkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada seseorang, tentu power mukjizatnya jauh lebih besar surat yang dikirim dari Nabi Muhammad SAW. Itu kita dealkan dulu, ya. Yang pertama itu kita dealkan dulu. Kalau sudah deal, baru bisa amalan ini kawan-kawan buktikan atau gunakan atau amalkan. Oke. Berikutnya dalam hadis sahih mengenai penjelasan Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius Romawi tadi, lafaz bunyinya kan kurang lebih begini: Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah, Rasulullah, salam kesejahteraan untukmu, Raja Heraklius. Lalu amma ba'du. Dalam hadis tersebut kan hanya dituliskan dalam bentuk bahasa Latin, ya, dalam tulisan Latin. Kalau tulisan Arabnya begini, kalau lafaz Arabnya maksud saya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulillah, Assalamualaikum warahmatullahi amma ba'du. Surat dari Rasulullah ini jika kawan-kawan kirimkan kepada seseorang yang paling kaya di desa kawan-kawan, di kota kawan-kawan tinggal, atau di provinsi kawan-kawan berdomisili, maka kekuatannya mampu menyedot. Tentu dengan cara halal, ya. Bagaimana caranya, metodenya, sehingga kekayaan daripada orang terkaya di daerah kawan-kawan tadi, setelah dikirimi surat dari Rasulullah ini, lalu kekayaannya itu berfadilat kepada kita, itu Allah yang menentukan, Allah yang melakukan. Kita tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya, ya. Jadi metodenya begini kawan-kawan. Hanya bisa dilakukan setiap selesai sholat subuh saja. Setelah selesai sholat subuh, setelah selesai membaca semua doa-doa yang biasa kawan-kawan baca setelah sholat subuh, lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebut nama orang yang menurut kawan-kawan orang paling terkaya di desanya, di kotanya, atau di provinsinya kawan-kawan berdomisili saat ini. Lalu amma ba'du. Setelah amma ba'du ini, bacalah surat. Nah, kan dalam hadis tadi kan surat juga kan? Bacalah surat. Menurut kawan-kawan, fadilat atau karakter surat tersebut bisa membuka pintu-pintu kekayaan. Seperti kalau kawan-kawan mungkin mempercayai bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang bisa membuka pintu kekayaan, maka setelah amma ba'dunya bacalah Al-Fatihah. Jadi amma ba'du, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, terus sampai selesai. Nah, kalau kawan-kawan ingin mengirimkan surat dari Rasulullah seperti yang tadi, tetapi untuk menaklukkan orang lain, menaklukkan dalam tanda kutip untuk kebaikan, ya, bukan menaklukkan supaya orang itu menjadi bodoh, takut atau apa begitu, ya, menaklukkan dalam tanda kutip untuk kebaikan. Umpamanya kawan-kawan ingin melamar kerja besok pagi, terus nama pemilik perusahaannya, ownernya, kawan-kawan ketahui. Nah, itu bisa kawan-kawan setelah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulillah, Assalamualaikum warahmatullahi, sebut nama bosnya, owner pemilik perusahaan tersebut. Amma ba'du, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai habis. Kenapa menggunakan surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas fadilatnya jelas, itu jika diamalkan sungguh-sungguh istiqomah, itu fadilatnya kan untuk wibawa, keagungan, kebesaran. Nah, jadi berarti surat tadi maksudnya
secara batin ini ya, surat ini dari Muhammad, hamba Allah, Rasulullah. Salam kesejahteraan untukmu, wahai, sebut nama owner perusahaan tadi. Amma ba'du. Setelah amma ba'du, suratnya adalah surat Al-Ikhlas. Nah, sehingga surat Al-Ikhlas ini akan terbuka pintu energi gaibnya berkat daripada mukjizat surat dari Rasulullah ini. Nah, kalau kawan-kawan ingin menaklukkan, ingin mengirimi surat kepada bangsa jin yang kira-kira mengganggu, surat yang dikirimi dari Rasulullah itu, ya, setelah amma ba'dunya bacalah surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Oke? Tetapi khusus untuk babaran kajian kali ini, saya khususkan kawan-kawan membuktikan kehebatan surat dari Rasulullah yang mampu menyedot, menarik kekayaan yang berada atau yang zohir di tempat kawan-kawan berdomisili. Zohir maksud saya adalah kekayaan yang memang ada di tempat kawan-kawan berdomisili. Ya, makanya tadi saya suruh surat dari Rasulullah Muhammad SAW ini itu dikirimkan kepada orang terkaya di daerah kawan-kawan berada. Sama dengan Nabi Sulaiman mengirimkan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kepada Ratu Balqis, sehingga berkat bismillahirrahmanirrahim yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menyerahkan kekayaannya. Nah, itu baru Nabi Sulaiman. Kalau surat itu dari Rasulullah SAW dikirimkan kepada orang terkaya di daerah kawan-kawan berdomisili, tentu saja ya, kehebatannya, fadilatnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman. Baik, saya ulangi lafaznya yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebut nama orang tadi. Amma ba'du. Baca surat Al-Fatihah, atau baca surat Al-Ikhlas, atau baca surat ayat kursi. Yang penting sesuaikan dengan karakter atau fadilat surat tersebut, dengan tujuan kawan-kawan membacanya. Itu dibaca 1 kali saja setiap selesai sholat subuh, tetapi istiqomah. Insya Allah rezeki yang zuhir pada kawan-kawan bertambah di luar logika manusia biasa. Bagaimana caranya? Itu Allah yang mengurusnya, bukan urusan para pengijazah. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk menjelaskan bagaimana cara sehingga setelah mengamal itu tiba-tiba harta benda pengamal kok jadi bertambah. Itu urusan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah bagi saya, bagi guru-guru saya, bagi kawan-kawan yang mengamalkan juga. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.